Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast BAM Bincang Anak Muda bersama Rifki Murai di sini dan Nadia di sini. Kami akan menemani bumper semua sekali di si podcast pada hari ini dengan bintang tamu spesial kita tentunya. Perdana ini kita sama bintang tamu. Bener. Kita sudah perkenalan. Sekarang saatnya kita mewawancari para anak muda yang memang berprestasi. Tapi ngomong-ngomong nih Nat, Yes. Sebelum narasumber kita datang, kita ingetin dulu para bumpers mania. Bener banget. Bumpers mania, jangan lupa subscribe LMI channel, like, komen, dan share ke seluruh anak muda, seluruh penonton bumpers atau penonton LMI channel dimanapun mereka berada. Betul. Dan juga jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya dapat notifikasi dari Nanti channel LM. ting gitu. Dan untuk para bumpers mania semuanya, para penonton bumpers, teman-teman bumpers juga bisa menuju TikTok ataupun Instagram karena kita share juga, membagikan video-video cuplikan yang menarik tentunya ya supaya menggait penonton begitu kan. Oke. Siapakah narasumber kita pada hari ini, Nat? Tanpa berlama-lama langsung saja kita undang narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Bumpers, Hainer dan Kak Rifki. Selamat datang di BAM Bincang Anak Muda kali ini yang amat spesial karena kita perdana bersama dengan bintang tamu yang sangat cantik Buat para bumpers mania nih, looks kamera memang tidak selalu sama dengan aslinya gitu. Oh my god. Ini first time juga saya ketemu. Iya, biasanya kita ngomongnya lewat sosial media aja. Iya. Ini keren banget ya, kita cocok banget buat ngundang gitu. Dan akhirnya bisa sampai di sini. Senang banget juga bisa datang ke sini. Thank you so much udah diundang di acara BAM ini. Thank you so much. Bincang anak muda. Jangan lupa yang Ini udah muda banget sih, sumpah sih. tapi BTW ini Biasanya kan kita lihat Ika pakai bahasa Inggris. Kayak nanti bisa kayak kita balas pakai bahasa Inggris lagi. Sekarang Ini kita pakai Jaksel aja ya. Iya, Jaksel language. semester berapa? Jadi sebelumnya gimana kalau Ika perkenalan dulu sama bumpers semua di rumah. Oke, halo bumpers semuanya. Yes. Jadi aku Farida Herlia Prastika, bisa dipanggil Ika, bisa Prastika, bisa Farida juga, terserah. Nah, aku sama kayak Nadia, kita masih semester 7, tapi beda universitas. Kalau aku dari Universitas Mataram, jurusannya International Relation. Wow. Pantas emang sering internasional kemana-mana gitu ya. Nggak bisa diraguin lagi Kak Rifki ya. Bener banget. Keren sih. Kak asli mana sih Kak? Aku asli Lombok Tengah. Aduh, Lombok Tengah. Iya. Aku juga Lombok Tengah. Iya. Oh my god. Aku di Batu Utara. Oh my god, kita sering-sering hangout ya. Iya harus sih. Ika di mana? Rumahku. Lombok Tengah. Aku Lombok Tengah di Desa Jurang Jaler. Oh, Jurang. Dekat sama Rumah Sakit Umum Daerah Peraya. Oh. Oh, I know, tahu banget aku tuh. Tahu. Iya, tahu. Pernah kesana? Aku pernah lewat. Oke, ya pasti gitu Kali mampir ya. Oke, karena ada rumah bibiku juga di dekat Peraya. Oke. Bisa kapan-kapan kita mampir ke sana. Boleh kayaknya. Sangat welcome ya teman-teman buat datang. Tapi selama 7 semester kuliah nih Kak, gimana perjalanan selama kuliah? Betul. Tapi atau kayak gini deh, aja kita kalau ngomong yang ringan-ringan aja dulu ya. Ringan-ringan. Kita bahas 2024 Oh my god, sangat gimana ya? Wow, openingnya luar biasa, sangat ngomongin berat dan gak hot ya, sangat hot. Gak basic-basic aja sih ya. Jadi 7 tahun sebenarnya, 7 semester ya. Menjalani kuliah ini Ika hal terberat semester berapa menurut Ika? Semester ini. Semester ini paling Iya, berat? semester ini paling Karena berat. skripsi mungkin ya. Bukan. Apa itu? Karena emang harus dealing dengan skripsi, terus harus kayak ngerjain magang juga, terus ngerjain penelitian juga. Tapi salah satu momen yang berat juga karena I just lost my father. Oh. Jadi beberapa bulan yang lalu ayahku meninggal Tahun ini. dan
harus menyesuaikan banyak hal. Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, cuma grieving itu kan butuh waktu yang lama kan. Sedangkan masih harus ngerjain tugas akhir, skripsi, terus juga harus magang. banget, apalagi kegiatannya padat banget dan Iya, dan waktu ayahku meninggal tuh kebetulan aku lagi nggak di rumah, lagi di Jakarta. Jadi sempat pulang. berat banget. Langsung pulang. Jadi di hari ayahku meninggal aku langsung nyari tiket pulang, sayangnya nggak ada, jadi baru bisa pulang besoknya. Belum sempat ketemu berarti. Sempat ketemu, sempat ngelihat wajah ayahku cuma 1 jam. Setelah itu beliau disolatkan. Berarti awalnya berat banget ya. Sorry ya, agak sedih ya. Iya, nggak apa-apa. Tahun ini memang tahun yang berat berarti menurut kita. Iya benar, kayak aku banyak kehilangan tahun ini, kehilangan ayahku, kehilangan kucing kesayanganku juga di tahun ini. Siapa nama itu? Namanya Machiavelli. Machiavelli itu salah satu tokoh di HI. Wis. Ya, yang menghalalkan segala cara. Nggak tahu sih. Kucingku tuh kucing oren, dia tuh kucing yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, termasuk pakai kekerasan, cakar-cakar gitu. Aduh. Makanya dikasih nama Machiavelli. Agresif ya kucingnya ternyata. Tapi sejauh Ika melewati tahun terberat ini, menurut Ika sendiri ya, pasti sosok Ika nih kuat banget gitu ya. Artinya selain dari magang, selain dari ngerjain tugas-tugas kampus, terus beberapa musibah yang emang Ika dapetin, Ika lewatin itu semua, dan Ika berhasil sampai sekarang gitu ya. Betul, maksudnya dengan berbagai semangatnya kan prestasi, prestasinya bisa diimbangi sama keadaan yang memang kadang kan orang banyak yang lagi terpuruk begitu. Iya, kadang kalau terpuruk banget gitu, dia juga prestasinya agak menurun juga. Betul, berpengaruh ya istilahnya. Iya, cuman Ika ini mampulah mengimbangi semua itu dengan balance gitu ya. Jadi kita salut lah karena semangat. Jadi buat para bumpers nih, para bumpers mania, mahasiswa mungkin ya, kita harus mencontoh sosok Ika ini. Masya Allah. Semoga ada baik yang bisa dicontoh ya. Iya. Kayaknya semuanya bisa dicontoh deh kalian ya. Soalnya harus dicontoh semua. Banget kan. Kalau dilihat dari CV tadi, CV yang sudah dikirim itu mungkin kita tayangin di situ ya. Betul. Banyak saya. Dan pakai bahasa Inggris kan. Dan pakai bahasa Inggris. Keren Nah dia banget sih. sama bahasa CV-nya. Ini apa ya, tolong. Ada terjemahin dong, terjemahin. Sorry ya, banyak banget ya. Keren banget Kak. Itu malah bikin aku speechless banget, gak bisa berkata-kata. Kalau tahun ini Ika sebagai tahun terburuknya, tahun berapa menjadi tahun menurut Ika yang penuh dengan kenangan? Iya, paling menyenangkan menurut Ika tuh kapan gitu. Menurutku paling menyenangkan tahun 2022. Tahun 2000 Kapan tuh? Ada apa sih di tahun 2022 itu? Januari. 2022 itu rasanya kayak gerbang menuju ke pintu besar yang ada di tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2022 itu awalnya sangat amat indah menurutku ya, karena di bulan Januari atau Februari itu aku terpilih di Indonesia Singapore Foreign Policy Talks. Itu agenda conference terkait dengan kebijakan luar negeri. Di sana tuh ada 15 orang Indonesia dan 15 orang Singapura. Nah, yang kepilih itu sebenarnya aku nggak menyangka kalau aku akan terpilih ya, karena let's say kita mahasiswa dari Indonesia bagian timur. Betul. Untuk bisa masuk ke sana itu rasanya kayak mimpi gitu. Karena yang terpilih itu ada staf khusus presiden, kemudian juga ada, kalau yang dari Singapura ada orang dari Kementerian Perdagangan Singapura, terus juga dari Indonesia ada advokat, ada banyak orang-orang keren yang masuk ke sana gitu. Unexpectedly aku adalah salah satu dari 15 orang di sana. Nah, Keren banget sih. Aku aja sebagai mahasiswa biasa ini Nat, Betul. bangga banget melihat Ika-nya dengan Iya. berbagai macam prestasi. iya, dan di sana tuh kita bikin joint statement terkait dengan kebijakan lingkungan dan juga iklim sama 15 orang Indonesia dan 15 orang Singapura. Kita bikin joint statement gitu, kayak kerjasama joint agreement gitu. Terus lanjut lagi kayak di bulan berikutnya, terus aku kepilih di Indonesia Youth Diplomacy buat ngebantu organize event Y20 Indonesia yang ada di NTB. Setelah itu puncaknya adalah aku kepilih untuk jadi liaison officer di G20 Indonesia. Wow. Tapi sayangnya aku nggak bertugas sebagai liaison officer, kayak terikat kepada satu delegasi yang hadir di conference itu. Tapi aku jadi panitia bilateral dan ekskursi. Jadi ngurusin setiap pertemuan antar dua negara dari
19 negara G20, juga dari negara-negara tamu dan organisasi internasional yang hadir. Itu menurutku sangat amat seru dan membahagiakan. Itu juga pengalaman kerja pertamaku, pertama kali ngasih gaji ke orang tua juga pas itu. Keren. Jadinya itu adalah tahun terbaik buat aku. Walaupun tahun selanjutnya digeprek sama kehidupan. Geprek ya. Cuman ya banyak lah di tahun 2002 mungkin paling banyak ya Iya, ya bisa dibilang paling banyak. pencapaiannya lah begitu ya. Tapi saya rasa di tahun 2023 ini bakal lebih banyak di tahun 2022. Betul, bakal banyak kejutan-kejutan lagi buat Kejutan-kejutan Ika. lagi Semoga pasti. kejutannya juga yang menyenangkan tentunya Iya, ya Kak Ika ya. amin. Tapi sebelum kita masuk nih Kak Ika, aku penasaran banget. Kamu kan jurusan HI ya. Jadi yang dipelajari di HI itu sebenarnya apa aja sih sampai bisa mengantarkan Ika pada kegiatan-kegiatan seperti itu begitu? Kita belajar di HI tuh banyak banget sih, dan tergantung universitasnya punya konsentrasi apa gitu. Pada dasarnya kita belajar tentang bagaimana negara, terus juga kita belajar tentang organisasi internasional dan lembaga-lembaga lain yang membentuk tatanan internasional itu. Tapi di HI itu sebenarnya kalau yang di UNRAM itu ada 3 konsentrasinya, ada keamanan, terus ada ekonomi politik internasional, terus juga ada kajian kontemporer seperti itu. Nah kalau aku ngambilnya ekonomi politik internasional. Kenapa tertarik itu? Karena ya suka aja ngomongin ekonomi gitu. Kita juga belajar diplomasi, kita juga belajar. Nah di diplomasi itu ada di semester 3 kalau di sana. Nah di sana tuh kita nggak cuma belajar tentang diplomasi doang, kita juga ada simulasi sidang PBB-nya. Kita belajar untuk menyusun kebijakan seolah-olah kita nih negara nih, seolah-olah kita jadi perwakilan dari negara tertentu. Yes. Terus juga kita juga diajarin table manner. Table manner itu kayak gimana cara makan, cara makan, pegang yes. sendok, cara duduk segala macam. Karena kebijakan itu biasanya banyak terjadi di meja makan. Pejabat-pejabat itu suka itu kenapa acara gala dinner G20 ataupun ASEAN itu biasanya disusun tuh indah banget, keren banget, mantap banget, karena di meja makan orang kan perutnya kenyang ya, makannya enak. Kalau kita mau ajak buat diskusi kan ya udah mereka lebih mudah untuk bisa tanda tangan agreement atau kontrak dan lain sebagainya. Makanya itu penting banget buat kita nggak bikin orang lain ilfeel sama cara kita makan gitu. Betul banget sih. Cetang itu juga kan ya. Jadi tanda tangan ya kan. Banget nggak jadi. Jadi emang harus ada bener-bener tekniknya lah. Table manner tuh penting banget sih. Iya, ini udah pakai sendok, kena piring lagi kan. Iya. Bunyi lagi. Aduh. Makanya ada ilmunya itu. Udah nih kayak banget gitu. Dari pengalaman G20 sama Y20 juga di tahun 2022 itu ya. Iya, itu di tahun 2022. Itu ada kesan menarik gak ya waktu Ika masuk ke dalam bagian dari itu. Sofi, aduh ini bakal panjang banget ya kalau diceritain apa. Ini memang yang Iya. 2 jam kita syuting. betul banget. Oke. Jadi yang pertama itu Y20. Nah, Y20 itu kan waktu itu anaknya G20. G20 itu punya banyak organisasi-organisasi kecil di bawahnya. Ada U20, ada Women 20. Nah, salah satunya U20, agenda anak-anak mudanya gitu. Nah, waktu itu Y20 punya, kalau nggak salah ada 3 rangkaian acara, ada 3 pre-summit sama satu lagi itu summitnya gitu. Nah, pre-summitnya itu salah satunya di NTB, bahas tentang transformasi digital dan ekonomi. Kita menghadirkan teman-teman anak muda dari berbagai kalangan, juga mereka ikut seleksinya untuk bisa masuk ke sana. Yes. Nah, kebetulan waktu itu aku masuk ke organisasi namanya Indonesia Youth Diplomacy, yang mana dia itu mengorganize acara-acara Y20. Jadilah aku terpilih untuk jadi liaison officer di acara itu. Itu pertama kali aku jadi liaison officer, jadi naradamping untuk mendampingi teman-teman dari NTB yang akan membuat rekomendasi kebijakan untuk diserahkan di Y20 puncaknya nanti gitu. Nah, itu ada banyak banget anak muda di sana. Sebenarnya tujuannya waktu itu mau mendampingi dan juga mengarahkan diskusinya supaya kita bisa mencapai kesepakatan yang ditargetkan oleh Y20 itu gitu. Nah, setelah Y20 dari Y20 aku belajar banyak. Aku belajar cara interact dengan orang dalam international level. Kemudian juga itu nggak cuma kita connect dengan delegasi yang hadir, tapi juga dengan penyelenggara, dengan negara-negara juga yang hadir gitu. Ada beberapa negara yang hadir. Waktu itu kalau aku ketemunya sama yang dari Korea sama Vietnam doang. Terus setelah dari Y20 aku pikir kayaknya udah ya, mungkin sampai sini aja gitu pengalamannya yang internasional gitu. Terus ternyata beberapa bulan kemudian ada rekrutmen G20 Indonesia
Indonesia untuk jadi liaison officer. Jadi G20 itu punya 500-an acara. Salah satu puncaknya itu KTT G20 yang ada di Bali. Tapi di balik-baliknya itu ada 500-an agenda. Salah satunya aku bertugas di G20 Culture Minister Meeting di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tapi sebenarnya acara G20 itu jadi mungkin buat info-info doang ya. Biasanya acara-acara internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana pemerintah Indonesia misalnya memegang keketuaan sebagai presidensi untuk acara tersebut, itu biasanya menugaskan kementerian-kementeriannya untuk bertugas sebagai penanggung jawab. Misalnya di G20 itu yang jadi penanggung jawab itu adalah Kementerian Luar Negeri. Kalau di ASEAN kemarin yang jadi penanggung jawab itu ada dari Sekretariat Negara, ada juga yang dari Kementerian Kominfo, dari Kominfo juga. Nah, kalau yang kemarin itu dari Kemlu, dan untungnya waktu G20 itu pertama kali mahasiswa dikasih kesempatan buat ikut seleksi untuk jadi bagian dari mereka. Itu pertama kalinya. Terus aku ingat banget aku nanya waktu itu, kenapa mahasiswa dipilih untuk bisa ikut di G20? Padahal orang-orang yang jadi panitia G20 itu orang-orang dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, sama anak-anak STAN juga banyak gitu. Kenapa mahasiswa dipilih gitu? Kenapa Terus tuh? perwakilan dari Kementerian Luar Negerinya bilang kayak gini, is it a good thing or a bad thing? Apakah ini hal yang baik atau hal yang buruk? Jadi kita di-challenge buat buktiin kalau kita harus nunjukin kalau keputusan mereka untuk milih kita itu bukan keputusan yang salah. Nah, Betul sih. iya, terus waktu itu banyak banget dilemanya di G20 guys. Itu kayak pengalaman Gimana model? Oh my God. Jadi Menurut Ika sendiri gimana? itu menurut kayak sangat amat seru. Kita harus adaptable sama situasi-situasi yang berubah. Misalnya gini, waktu itu aku bertugas sebagai liaison officer untuk negara Fuji itu negara Oceania Pasifik. Jadi G20 itu nggak cuma undang negara-negara anggotanya, tapi negara-negara tamu juga. Ada 19 negara tamu atau 17 negara tamu, kemudian juga ada organisasi internasional. Waktu itu aku tidak bertugas untuk negara G20 tapi untuk negara tamunya. Cuma tiba-tiba malamnya kita nyampe tanggal 8 September di Magelang, lokasinya di Magelang. Terus tiba-tiba Queen Elizabeth meninggal. Nah, Oh iya waktu itu. iya, itu momennya pas banget. Kita baru selesai meeting, udah balik ke hotel, tiba-tiba berita meninggalnya Ratu. Itu banyak banget perubahannya. Rame berarti. Iya benar. Delegasi Inggris yang bakal hadir di G20 CMM itu udah dalam perjalanan, tapi waktu tahu Queen-nya meninggal, putar balik dong. Nah, terus akhirnya kayak banyak perubahan. Belum lagi tahu kan waktu itu Rusia baru aja nyerang Ukraina. Yes. Wah itu negara-negara ribut. Bener-bener dilema berarti ya. Iya, Negara tuh lagi ribet Terus banget. itu kayak negara-negara yang bakal datang itu belum confirm listnya itu, bahkan kayak udah deket-deket itu kayak sulit banget karena mereka kayak bilang ini Rusia datang apa enggak. Kalau Rusia datang kita nggak datang, atau kalau Rusia datang oke, boleh Rusia datang tapi ruangannya dipisahin sama kita. Why? Waduh. Jadi gimana ada misalnya 19 negara tuh, terus satu negara di ruangan yang terpisah, aturnya gimana kan? Terus juga entar gimana kalau ada perang, kita kenapa-napa kan? Rakyat kita kenapa-napa bagaimana gitu kan? Sampai mikir sejauh itu ya. Iya. Dan pada saat itu Rusia nggak datang, akhirnya nggak datang gitu. Terus kayak nego-nego lumayan lama. Itu sebenarnya udah banyak tuh tugas-tugas teman-teman panitia yang udah berubah-ubah karena kayak banyak situasi yang tidak terprediksi terus ternyata terjadi gitu. Terus tugasku juga berubah. Aku nggak jadi liaison officer untuk negara tertentu, tapi jadi panitia bilateral dan ekskursi. Jadi menurut saya tugasnya tuh? itu tugasnya adalah mengatur, mempersiapkan agenda-agenda pertemuan bilateral antara negara-negara tamu, terus habis itu juga negara-negara G20. Misalnya Arab dia mau bilateral dengan Indonesia mau bilateral dengan siapapun lah kayak gitu. Tapi waktu itu ada 24 bilateral meeting yang saya tangani, kemudian juga ada sekitar belasan ekskursi. Ekskursi itu ada kayak kunjungan-kunjungan dari negara-negara itu gitu. Kita ngurusin yang itu. Terus juga itu yang membuat menarik juga adalah melihat Arab tuh seru banget buat dilihat. Apa sisi serunya itu apa? Jadi Arab itu kan dia datang kalau nggak salah 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan KTT. Nah, Arab itu datang pakai jet pribadi 23 orang, terus satu pangeran, ada pangerannya. Nah, terus udah gitu nih, mereka yang datang tuh disediain Alphard sama Indonesia. Karena kalau untuk kendaraan untuk setingkat menteri itu kan di minister level conference kan, itu level kementerian, jadi disediainnya Alphard. Kalau misalnya untuk presiden pastinya disediain yang lebih tinggi lagi gitu levelnya.
Tapi waktu disediain Alphard, mereka bilang apa? Kita nggak mau Alphard, kita maunya Mercy gitu. Gitu. Oh my god. Terus ya Jadi rasanya juga beda mungkin ya. terus juga terus kayak mereka udah disediain hotel di pelataran hotel, tapi terus mereka kayak tiba-tiba mau berubah. Kita mau di the most phenomenal resort in Indonesia, maunya di Aman Jiwo. Wow. Nah, tapi kita juga bisa ngelihat kenapa kayak gitu. Mungkin mereka lebih nyaman kalau misalnya mereka ada di tempat yang mana itu eksklusif, cuma teman-teman dari negaranya doang gitu, nggak tercampur sama negara-negara lain gitu. Terus juga waktu aku sebagai panitia bilateral, sebelum orang bilateral tuh, misalnya kamu negara Jerman sama negara Amerika, kalian udah info, kalian mau bilateral itu di tanggal berapa, di jam berapa, udah info, terus ruangannya dipersiapkan. Tapi sebelum kalian masuk, kita udah terima brief meeting. Jadi itu kayak rangkuman apa aja yang bakal dibahas selama kalian meeting. Jadi kita udah tahu kalian bakal ngomongin apa, kesepakatan apa yang mau dicapai, dari salam-salamnya udah ada gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu ternyata. Aku pikir kayak segalanya itu berjalan nggak yang begitu sistematis gitu, tapi ternyata itu sangat amat sistematis gitu. Terus juga akhirnya perwakilan dari negara Inggris ada yang datang, cuma mereka kayak sangat amat strict gitu, banyak agenda yang mereka nggak mau ikutin. Terus juga kalau misalnya ada momen nih fotoan negara-negara gitu, mereka bakal ngecek apakah ada yang senyum apa enggak gitu. Kalau misalnya ada, boleh kita ulang gitu. Oh jadi nggak boleh senyum gitu? Iya, karena kan lagi berduka. Iya. Masa dia senyum? Iya, terus kayak setiap media dari negara-negara yang datang, kan negara-negara yang datang tuh nggak cuma bawa perwakilan negaranya doang kan, tapi mereka bawa security officernya, mereka juga bawa medianya mereka sendiri. Itu bakal dicek nih, apakah ada yang ngomongin queennya dan apakah itu negatif. Kalau negatif nggak usah diomongin dong gitu. Jadi terus juga Arab tuh ya, balik lagi nih Arab. Arab tuh ya pas mau balik ya. Terus anyway ya, persiapan keamanan itu udah dilakukan dari tanggal 8, sedangkan acaranya tuh di tanggal, kalau nggak, aku agak lupa ya, tanggal 11 atau 10 itu udah mulai penyelenggaraan acara. Tapi tanggal 8 kita udah mulai rapat pengamanan sama kepolisian yang di provinsi itu. Jadi kayak ribuan polisi, ribuan keamanan itu dikerahkan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan G20 itu. Dan itu benar-benar ini ya, kayak sangat amat ketat. Misalnya aku jadi liaison officer mendampingi kamu negara Australia, setiap pergerakanmu itu harus langsung aku infoin. Misalnya kamu baru jalan nih, aku harus infoin saat itu juga. Saya Australia sudah berjalan. Kalau misalnya kamu udah jalan 1 menit, baru aku bilang itu di depan bisa macet, bisa, kita nggak tahu ya di depan ada resiko keamanan kayak apa gitu. Jadi semuanya itu harus cepat gitu, harus cepat dan harus tepat gitu. Nah terus bayangin dong ya, waktu 4 jam di hari terakhir itu negara-negara udah boleh pulang. Mau extend nggak ngapa-ngapa gitu, tapi pas 4 jam sebelum waktunya gitu lah, pokoknya ada negara nih Arab lah ya, dia bilang gini, kita mau pulang misalnya jam 4 gitu kan. Langsung lah disiapin jet pribadinya, terus juga jalan disterilin semuanya lah gitu. Itu kan nggak kerahin 1-2 orang kan yang dikerahkan kan, pengamanan tuh super duper ketat. Terus beberapa jam sebelum mereka masuk ke pesawat dan ya mau terbang gitu, tiba-tiba pangerannya bilang jadi deh besok aja kita baliknya gitu. Jadi kayak iya, jadi bayangin orang-orang yang udah mengarahkan tenaganya, terus habis itu kayak pengarahan keamanan yang nggak biasa aja, ujung-ujungnya nggak jadi kan. Tapi ya udah ribet iya persiapan tiba-tiba besok aja jadi ya besok aja bener. Dan kayak misalnya juga aku tahu tuh kalau ternyata agenda makan-makan tuh jadi agenda yang eksklusif gitu, karena di gala dinner tuh pengumuman table-tablenya itu baru keluar 30 menit kalau nggak salah sebelum acara. Kayak harusnya kan bisa lebih cepat dong infoinnya, udah disiapin dulu gitu. Iya, tapi kenapa bisa kayak gitu? Karena di balik itu tuh ada banyak nego-nego dari negara-negara. Kayak misalnya gini, aku pengen duduk sama Nadia gitu, tapi aku nggak bisa duduk sama Nadia gitu karena sebenarnya Nadia duduk sama kamu gitu. Misalnya tuh Indonesia sebagai sebagai tuan G20, sebagai tuan rumah itu harus duduk sama tuan rumah tahun depan dong. Tapi ada negara-negara yang kayak kita mau duduk sama Indonesia gitu, padahal nggak bisa kan.
sebenarnya juga bisa dilihat kenapa ada negara-negara kayak gitu. Ada kepentingan yang mau dia bener. Yang mau dia sampai lakukan. Iya, gitu. berat banget ya. Iya. Gila sih cerita ini. Emang berat, emang dilatih disiplin kita di sana kayaknya. Iya, benar-benar. Bahkan Disiplin. cara jalan kita, cara duduk kita itu juga kayak diperhatiin banget. Itu Vincent. Jadi gimana ya? Dia jadi harus begini gitu harus Pokoknya kayak selang tuh kemana gitu. nggak boleh gimana ya, pokoknya kalau misalnya aku kan cegel ya, tapi di sana nggak boleh gila, harus harus menjaga tata kerama gitu. Bener-bener harus gini kayaknya. kita dari awal tuh udah dibilang kayak gini, kalian tuh nggak usah banyak omong, kalau diminta apa kasih gitu, tanya apa yang dibantu kasih, karena sebelumnya ada tuh yang jadi anak jadi liaison officer, dia saking senangnya gitu kan akhirnya dapat jadi liaison officer, terus dia banyak nanya, saya kamu nih Brazil, aku nanya kayak Brazil gimana pandangannya tentang gini, sampai akhirnya orangnya bilang nggak bisa nggak ini orang diganti. Jadinya itu kita berharap itu nggak terjadi, makanya berusaha kayak apa yang disediakan kita lakukan gitu. Terus jalan juga nggak boleh rame-rame gitu, misalnya udah punya geng tuh misalnya di sana nggak boleh jalan bertiga atau berapa, kalau bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Terus juga cara duduk, cara kita ngomong, terus juga nggak bisa fotoan sama pejabat-pejabatnya karena Oh nggak bisa ya? nggak bisa fotoan. Foto bentar gitu kayaknya. Nggak boleh ada peraturan Nggak nggak bisa. boleh kayak ketat banget. Kayaknya kalau bisa ya kayaknya udah foto sama banyak Iya, sih. IG-nya tuh pasti Semuanya nih bersama Iya, presiden udah sama ini. semua. Iya, tapi kita nggak boleh kayak buat ambil gambar diam-diam juga Nggak boleh. agak nggak iya, tapi mungkin kalau lagi hoki Pasti terus ada bisa aja dapat ya. ada aja sih yang dapat ya, tapi sebaiknya jangan gitu. Iya, harusnya jangan ya. Iya, Karena media nih kan pasti ini kamu ketahuan nih gitu. Iya, jadinya kayak kita nggak bisa deh fotoan sama pejabat-pejabatnya, tapi dapat pengalaman yang luar amat biasa gitu. Sebelum kita lanjut ini Kak ya, kita ngomong-ngomong dari tadi ada jajan di ada jajan di situ namanya Oriental Bread. Ya, Oriental Bread. Kak mau yang mana? Tapi Coba di IG. Yang ini apa nih? Ini red Itu red velvet. velvet. Oh, enak Suka ya. Adika. Iya. Tapi kamu tertarik sama warnanya juga ya? Mana sih? Lihat dari logonya dulu. Wih ini bagus banget kayak enak deh. Ini rasanya apa ya gitu. jadi Kamu yang ini ya? Oh iya, boleh. Oriental Bread, bread ya bacanya ya. Jadi Oriental Bread ini adalah makanan cookies lah ya, cookies jajanan cemilan cookies yang Coba Kak, khas cobain Lombok boleh ya, original dulu. yang khas Lombok. Jadi buat cocok buat oleh-oleh lah ini. Bener Oleh-oleh khas banget. Lombok gitu. Jadi bisa ditemuin di ya tempat pembelian oleh-oleh ada, bahkan di bandara pun bandara juga ada. Kalau Jadi, lebih cepet ya. buat para bumpers yang mau beli langsung saja atau kepoin dulu Instagramnya di Oriental Bread tadi. Kalian tulis saja Oriental gitu. Langsung paling atas Oriental Bread. Isinya cookies gini. Cookies. Kak, ini aku nggak bisa buka loh. Waduh. Ini nah, crispy banget, nggak terlalu manis juga. Cocok loh untuk cemilan-cemilan ya. Nah, Crispy banget. crispy cheese ya namanya. Bener crispy cheese sih. Nah, yang di depan baru Oh ini yang Cookies. Ini apa nih? Matcha? Apa? Ini pandan. Pandan ini red velvet ya. Ini yang Nah, kenal. yang red velvet agak susah dibuka. Dia nggak mau dibuka kayaknya. Iya, jadi sambilan aja makan. Jadi emang enak guys. Kalian bumpers mania. Aduh kayak mancing ya. Enak, ini beneran enak loh. Beneran enak ya. Iya. Jadi Crispy langsung banget. saja kepoin Instagramnya, kalian bisa pesan langsung di sana, ada kontak personnya juga, ada macam-macam varian rasanya, ada banyak, ada pandan, ada coklat, ada kenari, ada red velvet, ada ini yang Yang originalnya, ada Crispy espresso cheese-nya. juga, Bener. dan banyak cookies lainnya juga tersedia kayak gini, red velvet juga, coklatnya, kenari juga. Iya, jadi Buat langsung aja bumpers, langsung saja ke sosial medianya. bisa tulis di kolom komentar ya. Bener. Kalian komentar terbaik kita kirimin. kita kirimin cookies ya. Benar. Jadi itu untuk para bumpers mania. Oke. Enak ya ini cookiesnya ya. Enak banget, juara sih Enak ini. ya. Menurut Renyah-renyah Ika gitu ya. better menurut Ika mana? Oh, aku suka yang ini original. Yang original. Iya. Original. Jadi ini kejunya berasa banget, crispy juga, nggak terlalu manis juga.
Tapi gurih. Pas lah ya, Iya. gurih gurih lah. Iya. Jadi cocok buat oleh-oleh untuk dibawa kemanapun kalian mau ya. Kalian mau keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa mungkin juga ya. Jadi makanya nanti tinggal taruh Satu gitu ya. Tapi kita balik lagi ke tadi ya. Tadi kan dengan pengalaman disiplin yang luar biasa di G20, Y20, kemudian berbagai macam kedisiplinan yang memang harus diterapkan ketika acara itulah begitu ya. Dari kedisiplinan itu pasti ada satu kelebihan yang harus kita kuasai benar-benar ya. Bahasa Inggris. Bahasa ini adalah bahasa dunia. Iya, dunia lah begitu ya. Jadi otomatis G20, Y20 dan acara-acara lain yang Ika ikutin itu kan landasannya kan bahasa Inggris gitu ya. Karena negara-negara lain yang berdatangan juga kita kan nggak mungkin ngajak pakai bahasa Indonesia, bahasa Sasak apalagi gitu kan. Sila gitu kan. Hampure gitu kan. Jadi kan nggak ngerti mereka kan. Nah, sejak kapan nih Kak sendiri mempelajari bahasa Inggris ini? Oh my god, ini pertanyaan Baru brojol udah bisa bahasa Inggris Oh, kayaknya. sorry. Dia nangis aja pakai bahasa Inggris ya. Bener, nangisnya pakai bahasa Inggris. Jadi, aduh sebenarnya ini sering banget ditanya. Sebenarnya waktu itu kan umur berapa ya baru bisa baca? Kayak 4 atau 5 tahun udah bisa baca. Terus tanteku tuh guru bahasa Inggris, guru SD bahasa Inggris. Ya. Beliau itu dulu juga kerja di hotel, Novotel gitu-gitu. Terus tamu-tamunya banyak bule dong, sering diundang datang ke rumah. Terus nah mereka tuh kan suka ngobrol-ngobrol kan. Nah saya kan nggak ngerti juga kadang kalau tante ngomong sama kakak sepupuku yang juga jago bahasa Inggris, kadang nggak ngerti kayak mereka ini ngomongin apa. Penasaran kan sebagai bocil, bocil kayak ini orang ngomongin apa, pengen diajak dong gitu. dong. Iya, jadinya dari awal SD, mungkin dari TK malahan tuh udah belajar yang dikit-dikit gitu. Belajar yang ABC-nya, 1, 2, 3-nya gitu. Tapi baru ngomong sama bule itu pas kelas 2 SD. Pas 2 SD baru kayak Kelas berapa? Aku sekarang udah semester 7 ya. iya, terus kan karena bahasa Inggris kan bukan bahasa utama kan. Jadinya dan nggak ada orang-orang di sekitarku juga yang aktif berbahasa Inggris. Jadi kalau ketemu sama tanteku, kalau ketemu sama kakak sepupuku, sama kalau misalnya aku mau ke pantai gitu, aku nggak bisa, Pak pengen ke pantai dong, bilang ke ayahku nggak bisa kayak gitu. Oh ya udah boleh kita ke pantai, tapi kamu nanti di sana harus ngomong sama 2 bule ya. Jadi aku harus, oh ya udah oke gitu. Nanti di sana cari bule 2 dulu buat diajak ngomong gitu kan, baru boleh main-main di pantainya. Itu dengan modal hanya awalnya mendengarkan tante sama sepupu yang ngobrol bahasa Inggris, akhirnya kayak ada tuh kesimpan sedikit dalam memori-memori dengan bahasa-bahasa Inggris itu. Jadi itu jadi bekalnya Ika pas mau ke pantai, disuruh cari 2 bule dan ngomong. Dengan bekal itu Ika Diajarin juga grammar, terus diajarin juga yang basic-basic lah waktu kelas 1 sama kelas 2-nya. Jadi waktu pas ngomong ya nggak bego-bego banget lah ya gitu kan. karena basicnya udah di Tapi terus lanjut abis nggak diajarin sama tanteku, aku ikut kayak les tapi cuma 1 tahunan karena kayaknya sudah menguasai. bukan karena kayaknya lebih suka belajar sendiri gitu. Akhirnya nonton di YouTube. Nah YouTube ini sangat bisa dipakai buat belajar. Nonton di YouTube Otodidak gitu ya. Ya tergantung kemauan kita sih. Iya benar. Kalau mau dan kalau ya tekad untuk belajar ya apa aja sebenarnya bisa jadi alat untuk belajar. Nah YouTube itu aku nyari orang bule yang ngajarin bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Jadi kan kita misalnya udah paham tuh dikit-dikit, jadinya waktu pas dengerin vocab kita jadi nambah. Bahkan kalau misalnya kamu nih nontonin orang yang aksennya British, kamu juga bakal ngikutin yang aksennya gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih tertarik sama American atau Australian accent, kamu cari orang-orang yang kayak gitu, kamu dengerin aja terus lama-lama kamu juga bakal ngomong kayak mereka gitu. Nah, aku belajarnya lewat sana, belajar sendiri. Kamu yang aksen apa dulu? Aku kayaknya campur-campur kayaknya ya. Kadang-kadang itu, kadang-kadang ya British. Kadang-kadang Malu banget. Jadi emang Ika ini bisa kita artikan penasarannya tinggi lah gitu. iya. Jadi keingintahuannya itu yang harus kita terapkan juga pada diri kita sebenarnya itu. Nah, saya juga introspeksi diri sebenarnya saya ini. Jadi ya, kebanyakan kita kan udah tahu sedikit ini. Benar. Cukup deh. Tapi kita nggak mau
perdalam lagi Ya, gitu ya. mungkin itu. Jadi sebenarnya bekal kita harus diperbanyak nih, Nak. Bener banget. Ayo semangat. Wah, dari semangat bahasa Inggris ya, belajar Nah, bahasa dari Inggris. bahasa Inggris ini kan banyak sekali pengalaman-pengalaman Ika sendiri gitu kan. Dari berbagai event-event di luar, kemudian magang di Kementerian RI juga, Kementerian Sekretariat. Sekretariatan ya. Sekretariat negara. Sekretariat Negara. Nah, kemudian ada macam berbagai event lah itu ya. Dari banyak prestasi ini yang Ika raih sendiri, apa target Ika ke depan? Wow. Wow, Oh, thank you targetnya so much kedepannya. sudah bertanya ini. Jujur kayaknya kita di umur segini juga kita bingung ya. Iya. Sebenarnya kayak Ini Nadia aja lagi apa namanya? Ada fase quarter quarter life. Iya. Udah ngerasain apa belum nih? Udah ya, karena targetnya sampai umur 60-an. Jadi kalau 25 ya seharusnya kita udah ngerasain Udah ya. ngerasain Iya. harusnya. Iya benar. Nah kalau sebenarnya tadi untuk yang target itu target ya sebetulnya ada banyak, selalu siapin plan A, Pasti plan B dan backup plan yang lainnya kalau rencana-rencana yang kita udah rencanakan nggak terjadi gitu. Sebenarnya sih ya aku percaya kita nih sedang meraba-raba takdir kita itu di mana gitu Di kan. mana ya? Lagi nyari juga sebenarnya kita. Iya, jadinya cobain aja semuanya, kesempatan yang ada, nggak usah dilewatkan. Siapa tahu rezekinya di sana kan. Kadang-kadang kita tuh suka kayak saya belum pantas, saya belum bisa, saya begini, saya begitu. Terus kita jadinya lama banget buat bikin keputusan. Kadang-kadang tuh bikin keputusan cepat it's a good thing. Kalau misalnya kamu ngerasa itu hal yang bagus, nggak ada salahnya, nothing to lose, kayak go ahead gitu. Kalau aku sendiri rencananya ada banyak rencana sih ya. Tapi kalau boleh ngomong nih di sini. Boleh Ya, banget boleh sih dong. sebenarnya keluarin. Iya sebenarnya aku pengen lanjut sekolah lagi gitu. Tapi sambil lanjut sekolah juga, aku juga sebenarnya tertarik buat bekerja untuk negara. Nah, mungkin karena selama ini udah banyak pengalaman di bidang tugas negara gitu kan, jadinya ada rasa kayak ingin memberikan yang terbaik untuk negara gitu dengan caraku sendiri gitu. Aku kepikiran untuk bekerja di kementerian, entah ya mungkin kalau Tuhan kasih rezeki di sekretariat negara atau di Amin. kementerian luar negeri Iya. atau di yang lainnya kan alhamdulillah banget ya. Iya. Tapi intinya mau berkontribusi untuk negara. Hopefully ada jalannya buat bisa ke sana gitu. Yes. Tapi juga pengen banget buat lanjut sekolah lagi karena kita kan harus haus terhadap pengetahuan ya. Nggak boleh orang nggak waras doang yang bakal bilang kayak saya udah pintar, saya udah cukup gitu. Kita harus terus menerus menggali pengetahuan karena nggak akan ada habisnya kan pengetahuan itu. Jadi memang ya gitulah ya. Bener banget. Kita punya target masing-masing juga pastinya. Iya. Dan semoga target yang Ika impikan ini bisa sampai ke titik itulah ya. Tapi dari target-target Ika tadi nih, kan ada target kedepannya apa yang Ika udah sebutin tadi ya. Dari beberapa prestasi yang Ika udah dapetin, ada nggak yang kelewat? Yang harusnya Iya, Ika itu harapkan saya harus dapat ini, tapi ternyata lewat gitu. Cuman diganti dengan yang lebih bagus mungkin ya. Y20 dan Iya, sebagainya. Apa ada nggak itu beberapa? Ada. Ada pasti. Ya, ada. Pak ada pasti ada soalnya. Iya, kan? masih ada. Apa tuh? Dan kita lebih banyak yang itu. Sama aja sebenarnya. Bener. Menurutku juga sebenarnya porsi gagalnya orang kan emang beda-beda ya. Tapi Iya. aku juga banyak gagalnya sampai sekarang juga masih bertemu dengan kegagalan, masih bertemu dengan rasa-rasa kecewa ke diri sendiri gitu. Tapi ada hal yang tadi diomongin sama Kak Rifki. Waktu itu ada ISMA namanya. Tahu kan? ISMA itu programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita tuh exchange student, exchange program ke negara-negara gitu lah pokoknya buat belajar 1 semester di sana gitu. Aku ikutin seleksinya tuh waktu tahun 2022. Ikutin seleksinya, terus kayak ngurusin berkas-berkasnya yang serba harus diurus cepat dan ribet gitu kan. Orang-orang kayaknya yang bikin pusing itu ngurusin segalanya yang harus cepat gitu kan. Terus kadang kayak pengumumannya tuh ada yang diumumin subuh, terus siangnya kita harus sudah kayak jadi semuanya. Terus juga ada interview. Nah, di tahap terakhir itulah ternyata aku tidak lolos. Jadi setelah interview, pas interview rasanya kayak saya percaya diri banget nih, saya bakal lolos gitu kan. Tapi ternyata pas hari pengumuman nggak dapat. Tapi Why? Kenapa nggak dapat? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga mereka alat ukurnya apa gitu Iya, kan. iya. Soalnya ada juga nih orang yang kayak kita rasa dia lebih daripada ini misalnya. Iya. Tapi dia dapat
yang ini malah nggak dapet gitu orang yang kita kira lebih. Jadi ada juga ya kayaknya faktor hoki gitu, faktor yang kayak Rezekinya untuk gitu rezeki. Emang nasibnya kayaknya. Iya itu juga benar, itu kayaknya ada juga kayak gitu. Tapi mungkin juga ada dari IC-nya mungkin dia lebih bagus atau dari faktor-faktor yang lain dia lebih unggul gitu kan. Nah waktu nggak dapet itu kecewa, tentu kecewa ya. Tapi waktu itu ternyata dikasihnya kepilih G20. Jadi kalau misalnya aku kepilih ISMA, jangankan buat ikut G20, orang tua aku misalnya meninggal, aku nggak akan bisa pulang, nggak bisa pulang. Tapi Isma nggak dapatnya G20. Isma mungkin aku bisa keluar negeri kapanpun gitu kan, maksudnya kayak buat belajar, buat S2 besok aku bisa keluar negeri. Tapi untuk G20 itu keketuaannya bisa dibilang 10 tahun sekali. Kalau misalnya nungguin G20 10 tahun lagi, umurku udah nggak nyampe. Jadinya salah satu rezeki yang menggantikan hal yang udah hilang dari itu luar biasa banget, dan menurutku kayak super duper mega combo. Dan pada akhirnya G20 itu mengantarkan ke banyak lagi kesempatan yang di depan. Aku bisa magang di Sekretariat Negara, terus juga bisa ikut di KTT ASEAN lagi gitu. Tahun kemarin Indonesia ketua G20, tahun ini Indonesia ketua ASEAN, dan aku ikut di dua-duanya. Menurutku itu kayak hal yang sangat amat aku syukuri dari kegagalannya itu. Seandainya kamu ikut itu, kamu nggak bakal bisa dapetin kesempatan yang lebih banyak lagi selain itu kan. Kasih kata-kata dulu Nat. Jadi para bumper semua di situ, setiap kegagalan itu pasti bakal ada hikmahnya ya. Pasti ada kesuksesannya ya. Kesuksesan di balik kegagalan itu. Oke, intinya bakal ada hikmah yang jauh lebih baik lagi dari harapan kamu sebelumnya. Iya, pokoknya harus husnuzon ya sama Allah tuh, karena yang kita rasa kayak kok saya digagalkan, apa sih nggak mampu gitu, tapi sebenarnya Tuhan tuh sedang mempersiapkan tangan kita buat kalau dikasih berkah yang lebih besar, tangan kita tuh kuat buat pegang itu. Benar. Hatinya dilatih buat kuat sama kegagalan. Oke, para bumpers dimanapun berada, kita gak kerasa udah lumayan lama kita mengobrol ya. Betul banget sih. Tapi ada beberapa pertanyaan. Iya, ada lanjutan beberapa lagi yang bikin aku penasaran pendapat Ika tuh seperti apa begitu ya. Terutama kita kan termasuk Gen Z gitu loh Kak ya. Jadi kita termasuk gitu. Jadi aku pengen tahu tanggapan Ika sendiri tentang aku pernah dengar nih ya riset kalau kebanyakan Gen Z itu sekarang ngerasa ada yang salah jurusan begitu ya. Kemudian itu kan kayak berpengaruh juga untuk kedepannya, misal mencari pekerjaan seperti apa gitu. Baik juga menurut nih yang bikin Gen Z itu overthinking, yaitu pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia ya, bahwa 15% angka tenaga muda kerja itu akan menganggur pada tahun 2025. Gitu ya. Jadi intinya tuh kayak sulit dapat pekerjaan gitu. Mungkin faktornya ya kayak gitu tadi, mungkin salah jurusan dan akhirnya dia meninggalkan semangatnya untuk menyelesaikan hal itu, menuju pekerjaan itu kan jadinya itu yang berpengaruh terhadap masa depan dia begitu. Jadi menurut Ika tuh gimana? Kalau menurut Ika tentang Gen Z yang mengalami istilahnya salah jurusan, kemudian ya itu berpengaruh untuk masa depannya begitu. Menurut Ika tuh gimana gitu? Menurut pandangan seorang It's Prastika. Prastika, IG-nya lah. Nah, jadinya sebenarnya aku juga sering ketemu orang yang dia nggak kerja sesuai dengan jurusannya. Misalnya waktu itu aku ketemu sama orang yang dia tuh S1-nya itu pendidikan olahraga, tapi dia itu kerja jadi lupa deh, jadi di Health Information System. Jadi dia tuh kerjanya sebagai programming. Justru kayak dia kerja jadi data scientist dan dia jadi data analis. Padahal kan beda kan, dia belajarnya pendidikan olahraga, tapi justru dia jomplang banget ke yang ilmu komputer lah kayak gitu kan jadinya. Sebenarnya walaupun misalnya kita kayak ngerasa kita salah jurusan gitu kan ya, ada banyak peluang yang bisa kita coba. Bisa ikut kurs, ada kurs yang berbayar memang, tapi bisa juga ikut komunitas-komunitas. Misalnya aku pengen belajar jadi data scientist karena data scientist adalah pekerjaan yang seksi, maksudnya duitnya seksi gitu kan. Nah, jadinya kita bisa belajar di tempat yang lain, dapetin keahlian, bangun portofolio, dan terus kita bisa bangun karir di sana gitu. Walaupun itu nggak sesuai sama jurusan kita, tapi sebenarnya ya sebelum yang kesana, kalau misalnya ada waktu nih buat kayak milih jurusannya apa gitu, itu benar-benar difikirkan baik-baik selama 4 tahun mau belajar apa gitu. Kira-kira 4 tahun ini kamu memang penasaran kah, kamu memang kuatkah tekadnya untuk belajar ini, kira-kira sejalan nggak sama apa yang ingin kamu capai gitu. Baru akhirnya memutuskan gitu. Aku sebenarnya waktu itu nggak tahu mau pilih apa kalau nggak HI, karena kayak cuma HI doang yang aku mau gitu. Gitu. Emang
keinginan dari Emang awal. udah ada gitu kan, ada gambarannya besok aku kesini, besok aku kesini. Iya, tapi Beda kayak kita ya. tapi Gak punya target atau bos. tapi kan juga bisa berkecimpung di yang bidang yang lain kan. Kayak sebenarnya teman-teman sendiri kan misalnya backgroundnya komunikasi kan, tapi bisa juga masuk ke desain, masuk ke videografer atau apapun emang masih terkait ya. Tapi kayak kalau misalnya gue jomplang banget juga bisa gitu kan. Banyak jalan menuju Roma gitu. Untuk kesuksesan itu banyak jalan gitu. Aku merasa ya kayak Gen Z itu sebenarnya kayak ya bisa dibilang kayak generasi strawberry ya. Mungkin karena orang tua kita saat ini tuh kayak dibanding nenek moyang kita sebelumnya itu kita lebih berjaya lah gitu kan. Jadi anak-anaknya banyak yang dimanjain. Kita jadi nggak biasa untuk ditempa sama kehidupan yang keras gitu. Menurut saya kayak dibanding kita ngomongin tentang Gen Z yang lemah itu, kenapa nggak kita lebih banyak ngomongin tentang anti-fragile atau resilience 2.0 gitu. Jadi kalau misalnya kalian gagal, kalian tuh nggak cuma bangkit doang, tapi anti-fragile atau resilience 2.0 itu jadinya bikin kita buat gagal, tapi terus kita melejit lebih tinggi daripada saat kita bisa bangkit gitu. Jadi lebih tinggi lagi gitu. Nah, Gen Z itu sebenarnya kayak perlu untuk dikuatin lagi mentalnya. Emang Gen Z ini banyak banget kan masalahnya gitu. Kayak mudah untuk tertekan, banyak yang bundir, habis itu juga Mental health ya. iya, terus juga ngomongin tentang peluang kerja, bener banget kayak peluang kerja itu sekarang tuh kayak semakin sempit bisa dibilang iya gitu, karena persaingan juga semakin ketat. Karena juga kementerian pendidikan itu banyak membuka peluang gitu, mau magang di luar, mau sekolah di luar gitu kan. Jadinya teman-teman kita yang lulus itu nggak cuma lulus karena dia udah selesai sekolah 3,5 tahun atau 4 tahun, tapi dia juga misalnya udah ISMA, dia udah magang di sini, dia udah ikut ISEC, dia udah ikut segala macam gitu. Orang-orang yang keluar udah dengan pengalaman gitu. Nah, sebenarnya pas kuliah nih, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya biar nanti pas kalian keluar kalian udah punya bidang yang emang kalian kuasai. Jadi pas masuk ke industri kayak oh ini bidang yang sudah cocok dengan saya karena saya udah mendalami ini. Itu nggak harus linear dengan jurusan kita. Itu oke buat melawan arus gitu kan kalau emang sukanya di bidang yang lain. Karena memang kalau kita yang Gen Z ini kayak terpaku hanya pada passion nggak sih, kalau kerjaan tuh tergantung sama passionnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak harus gitu ya, ada banyak peluang-peluang yang bisa kita coba sebenarnya gitu. Kayak kata Ika, pengalaman itu sebenarnya menentukan juga. Iya. Itu menentukan. Kadang Kedepan mahasiswa kita juga mau jadi mikirnya apa. ketika mereka menghadapi kesulitan di kuliahnya baru kayaknya saya salah jurusan deh. Iya. Saya nyamannya nggak di sini Jadi gitu. mereka Padahal dia udah otaknya melewati, sesuai passion kita. iya udah ngelewatin beberapa tahap padahal menuju akhir dari studinya begitu kan. Kayak misalnya kamu udah ngambil peternakan, saya nggak cocok, saya cocoknya ternyata di teknik misalnya kayak gitu, atau nggak cocoknya di coding dan lain sebagainya. Ya udah tetap jalanin kuliahnya nih, tapi belajar coding, programming di tempat yang lain Jadi gitu. kamu dapat combo ke ilmunya. Benar-benar. Artinya ya itu. Mau putar balik salah jurusan terus mau ngulang kan juga sayang ya, sayang waktu, sayang duit. Itu banget sih. sayang emang. Jadi itulah saya kira ngobrol-ngobrol kita Iya, ngobrol perbincangan kita yang sangat sangat panjang dan keren banget lumayan sih keren menurutku banget. Kak Rifki. Ini kalau bahasa Gen Z ini Nat, ini berdaging banget ini pembahasan kita. Penuh dengan dagingnya gitu ya. Tapi sebelum tutup nih Kak, satu pesan lah untuk para bumpers mania. Iya, closing statement Pesan dari lah, kita. closing statement lah dari Ika ini sendiri untuk para bumpers. Pesannya ya Terutama supaya Gen Z. kita juga sih di sini Iya, butuh kan sepertinya kita motivasi supaya lebih semangat lagi mungkin ya ke depannya, supaya lebih ya bisalah mengikuti beberapa event-event yang emang menjadi salah satu Batu loncatan. penunjang Yes. prestasi kita. Yang saat ini prestasi kita cuman ini aja sebenarnya ya. Kayak ada perkembangan gitu. Film palingnya. Iya, bener. Film iklan. Film iklan. Terus Itu nggak doang. palingan bang, itu udah oke banget. Tapi Kayak kita ya, nggak ada ini ya. melihat ya apa Melihat ya orang lain terutama Ika lah ya yang ada di sini sekarang Kayak, kayak wow. kita kayaknya masih di tangga nomor 2 ini, Kak udah di nomor 10 ya. 30 kayaknya di atas sana gitu. Jadi kita masih perlahan berlahap gitu. Apalagi sekarang Nadia setiap malam dia nih. Oh, Dia kenapa? sering apa namanya? Apa tuh? Ada Krisis apa dah? krisis quarter life Quarter life crisis. Gak tau kenapa ya, emang umur segini malah gini Kayaknya mikir kayak quarter gitu life kayak crisis deh nih Kak. berguna sekali tuh, ya produksi sekali gitu. Tapi ya itulah karena udah
bentar lagi ada panggilan dari yang kuasa. Panggilan dari gimana kita dengarkan Closing satu statement pesan lah, dari satu closing lah dari Mbak It's Prastika. Oke, thank you ya. Yang sebenarnya nggak tahu ya sebenarnya kayak pesan terbaik apa yang bisa saya berikan, tapi kalau saya boleh menyampaikan ini, kayak saya benar-benar berharap teman-teman itu banyak mencari kesempatan. Kan sebenarnya kesempatan itu ada, cuma mau nggak kita nyarinya, mau nggak kita buat nyobanya. Kalaupun kita udah mencoba, terus ternyata itu gagal, nggak usah langsung jatuh terpuruk, tapi coba lagi kesempatan-kesempatan yang lain, karena itu yang bakal bikin kaki kita semakin kuat. Kalau misalnya ada kerikil yang bikin kita jatuh, kita nggak langsung jatuh dan nggak berdaya. Terus coba terus kembangkan kemampuan diri, karena misalnya nih kalian pengen bisa G20 atau pengen bisa ASEAN gitu, tapi kalau kemampuannya nggak diperdalam ya nggak akan bisa buat bawa berkat yang seberat itu kan. Jadi kemampuannya harus ditingkatkan lagi, pelajari skill-skill yang ada, temukan apa yang teman-teman suka dan ya udah didalami aja gitu. Tuh tadi cukup ya. Cukup. Luar biasa. Itu kalian harus tonton memang dari awal dan tidak boleh di skip sebenarnya. Jadi Penting pembahasannya sekali. Iya, pembahasan tuh terperinci dijelasin sama Ika gitu. Bener-bener. Cerita-ceritanya Ya. juga luar biasa menariknya, yang bisa kayaknya membangkitkan semangat kita untuk belajar ke depannya, bahwa Betul. sekarang kita tuh sebenarnya masih nggak ada apa-apanya banget begitu. Betul. Benyul, jadi kalian harus Ya. Benyul. terutama kita juga Kak Rifki di sini Ya. yang secara langsung mendengarkan cerita Banyak sekali motivasi lah. Betul banget. Thank you ya. Terima kasih sudah memotivasi kita berdua juga. Betul. Karena Thank you banget dari loh, Ika. pengalaman Ika yang udah Ika lewatin dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, itu luar biasa, dan semoga kita bisalah mencontoh gitu ya. Cipratan sedikit aja gitu prestasinya kan. Seenggaknya semangatnya ke gitu ya, kita gitu, semangatnya ke rasa kita ingin gitu. tahunya yang Benar. itu kita begitu ya. Sehingga kita mampu lah, kayak misalnya nanti ada event-event internasional terus ketemu Ika, waduh ketemu ya Iya, itu nyampe juga pesan saya waktu podcast. aduh terima kasih motivasinya ya gitu ya. Impactful banget ya. Internasional begitu. Itulah, jadi untuk para bumper semua, terima kasih sudah menonton. Ya. Jangan lupa ingat subscribe LMI channel. Subscribe. Komen dan share juga. Ada IG-nya Ika, mungkin bisa mampir di boleh banget ya. namanya apa Kak? It's Prastika. It's Prastika ya. Kalian bisa langsung meluncur di IG-nya Ika, nanti mungkin kalian bisa kepoin tuh kemana aja. Dia bener gak sih ke luar negeri ini? Iya, atau bisa nanya-nanya tips gimana sih Iya. supaya kita bisa masuk ke dunia itu. Benar gitu ya. sekali. Oh, boleh banget gitu. Sangat open kalau Open, misalnya open. mau DM, diskusi. Sering-sering open question box kayak apa Oh, iya, iya, Ika, boleh, biar boleh. kita bisa nanya-nanya. Nanya ya. Iya. Aduh itu harusnya. Harusnya kayak gitu lebih ke sana sih, Kak. Jadi untuk para bumper semua, kita nggak jadi closing dari sana nih ya. Ya bumper semua lagi, lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton segmen ini, BAM ini bincang anak muda. Bersama Kali ini Mbak It's Prastika. perdana Mbak It's Bener, Prastika. wow, ini spesial banget perdana soalnya ya. So nantikan tamu-tamu kita selanjutnya, para anak muda berprestasi lainnya Betul banget. yang kita akan wawancarai. Kita akan dengarkan cerita dari mereka semua. Jangan lupa komen ya nanti kalau ada Main di Requestan bawah dari kalian, ya. siapa yang Mau undang undang siapa lagi? nih? Cocoknya Betul. undang siapa nih? Langsung saja ditulis di kolom komentar, atau bisa langsung meluncur ke Instagram, TikTok maupun media sosial lainnya yang ada LMI channelnya pokoknya ya. Jangan media sosial yang lain tapi bukan LMI channel. Nah, jadi untuk itu langsung saja. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri tentunya bersama dengan Nadia di sini. dan Prastika. kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dadah. Bam bam bam.